muliakan nama-Mu. Tuhan, ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Agung dan besarlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terus beracara dalam ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami pulang Bapa, bawa berkat yang luar biasa daripada-Mu, bawa sukacita, bawa anggur yang baru Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau melihat hati-hati kami Tuhan. Kau melihat betapa kami rindu menyenangkan hati-Mu. Dan kami saat ini, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin memuji Engkau, karena Kau terlalu baik buat kami. Yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang di bawah bersukacita, yang di atas mungkin di rumah dimanapun bersukacita, karena Tuhan kita ajaib. Amin. Sama sekali lagi kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita mau katakan Dialah yang ajaib. Ajaiblah Kau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Mari berikan hati kita buat Tuhan, berikan suara kita terbaik buat Tuhan. Dia hadir di tengah kita, dan Dia siap melawan kita. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Dia megah bagiku, oh segenap jiwa. Semua dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Dia Raja, Raja atas ya Tuhan. Hanya Engkau, Engkau yang layak ditinggikan. Yuk sama-sama ya, angkat tangan kita. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta kamarnya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dialah Raja mulia, Dia Allah kita, Dia Allah yang ajaib. Lihat kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari katakan segenap jiwa kita. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan dengan iman.
bersuka cita karena Tuhan kita ajaib? Siapa bersuka cita? Boleh lihat kiri kanan kita. Dia Allah yang ajaib, amin. Dia Allah yang mengerti kebutuhan kita. Dia Allah yang mengerti apa yang kita alami. Tapi satu hal yang kita harus ingat, Tuhan kita ajaib. Dia sanggup lakukan perkara yang besar. Kita mau siapkan hati kita. Mari ambil waktu yang terbaik ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika pesan Tuhan disampaikan. Kami mau menjadi anak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi murid yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, kami hanya dapat dari Engkau Tuhan. Shikiralaba takaralama ya shikaralaba ya shikar. Mari kita mau katakan Dia Allah yang ajaib, sebab kekuatan kita dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Yes, Lord. Setia berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tiada goyah kami dalam hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami. Di hidupku, mari biar setiap kata demi kata menjadi rema. Sebabnya kekuatan kita dapat dari Tuhan. Dia tak pernah tinggalkan kita. Tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Setia mau berharap dalam Yesus. Mari katakan dengan iman, Dia Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang ajaib, Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang sanggup keadaan kami Tuhan, Allah pulihkan tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya serahkan pada Allah. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, Raja damai, menjamah setiap hati, memulihkan setiap hidup, membalut setiap luka. Haleluya. Memanggil umat-Mu, meninggikan nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang besar. Beri hati seorang hamba yang rela menyembah, yang rela memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Kalau kami hari ini ada, karena semua tangan-Mu yang mengerjakan dalam hidup kami. Sehingga hati kami masih rindu memuji Tuhan. Hati kami masih haus menyembah Tuhan. Jiwa kami rindu meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu ketika Allah ditinggikan, Roh Allah hadir dan mengerjakan rancangan berkat-Mu yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati lawatan jamahan-Mu. Biar apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Bapa di sorga. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman Allah yang menjadi makanan bagi rohani kami. Sebab firman Allah berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan pagi ini kami mau menyantap makanan rohani dari sorga melalui hamba-Mu yang dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Biar firman ini menjadi gada dan tongkat yang menghibur kami. Firman ini menjadi terang yang menuntun kami. Firman ini menjadi air yang menyegarkan kami. Pakai hamba-Mu dalam hikmat urapan sorgawi, sehingga disampaikan bukan ide konsep manusia, tapi sungguh firman ini datang dari hati Allah, tertuang kepada setiap kami, sehingga yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Kita bersyukur pada hari ini ya, Tuhan sudah memberkati kita semua. Dan ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah dipulihkan dan hari ini boleh kembali beribadah dan melayani Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama.
Hosea 11 ayat ke-7, tema kita setia meninggikan nama Tuhan. Ya, Hosea pasal 11 ayat ke-7. Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Allah. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Kalau kita membaca satu ayat ini, maka ada 3 kesalahan yang dibuat oleh umat Tuhan pada waktu itu. Yang pertama, umat betah membelakangi Tuhan. Artinya mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak mau dengar-dengaran Allah. Mereka jauh daripada Allah. Dan yang kedua adalah mereka memanggil kepada Baal, bukan kepada Tuhan. Jadi mereka enggak datang kepada Tuhan ketika ada persoalan. Mereka tidak bertanya kepada Allah ketika ada persoalan. Tetapi Alkitab berkata mereka datang kepada Baal yang bukan Allah. Yang Alkitab berkata punya mata tidak dapat melihat, punya telinga enggak bisa dengar, punya tangan enggak bisa bergerak. Dan yang ketiga, umat Tuhan berhenti meninggikan namaku. Namaku itu adalah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 3 kesalahan ini dinikmati oleh mereka. Karena Alkitab berkata mereka betah. Jadi memang ironis sekali ya. Mereka umat yang disayang oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan segala rancangan Tuhan yang terbaik turun atas kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun secara bangsa. Tapi sayang mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, bukan kesalahan yang biasa, tetapi kesalahan yang berakibat fatal dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah jangan pernah berhenti meninggikan nama Tuhan. Kita harus belajar setia meninggikan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus namanya yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi setiap orang percaya. Bukan hanya setia beragama, karena banyak orang yang agamanya, KTP-nya Kristen, gak pernah ganti seumur hidup. Kalau ditanya agamanya apa, Kristen. Ketika dia bertumbuh dewasa ditanya agamanya apa, Kristen. Ketika dia menjadi orang tua ditanya agamanya apa, Kristen. Setia beragama tapi tidak setia meninggikan nama Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita memiliki agama Kristen sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, maka di dalamnya juga harus ada prinsip-prinsip iman yang memuliakan nama Tuhan. Dan salah satunya adalah kita mau belajar meninggikan nama Tuhan. Kalau mobil itu ada remnya. Kenapa? Kalau enggak ada rem, bahaya. Tapi waktu kita tinggikan nama Allah, kita enggak perlu pakai rem. Kita terus setiap hari, setiap waktu, setiap ada kesempatan, baik di rumah maupun di bait Allah, kita belajar duduk diam bersama dengan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Memang waktu kita hidup, kita diberikan pilihan sebagai orang percaya. Kita mau tetap setia atau berhenti meninggikan nama Tuhan. Atau kita tergoda untuk meninggikan diri sendiri. Seperti orang-orang yang hidup pada zaman Menara Babel ya. Mereka merasa kuat, apa yang mereka perbuat berhasil, mereka punya potensi yang luar biasa. Orang-orang yang hidup pada zaman Menara Babel itu, sehingga mereka punya motivasi untuk meninggikan
diri mereka. Mereka ingin menyamakan diri mereka dengan Allah. Dan ketika mereka punya niat seperti itu, maka Allah menghancurkan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca Hosea, maka sebenarnya kalau dibandingkan dengan hidup jemaat mula-mula pada abad-abad awal, maka berbeda sekali. Orang-orang percaya pada abad-abad awal, jemaat mula-mula itu hidup di tengah-tengah tantangan dan penganiayaan yang luar biasa. Tapi mereka enggak berhenti meninggikan nama Tuhan. Mereka enggak berhenti mengikut Tuhan. Mereka enggak berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita membaca Hosea 11 ayat 7, mereka ini enggak ada ancaman. Mereka ini enggak ada sesuatu yang mendatangkan ketakutan dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengambil pilihan untuk meninggalkan Tuhan. Mereka membelakangi Allah. Mereka berbalik untuk memanggil Baal. Dan mereka berhenti meninggikan nama Tuhan. Enggak ada alasan. Enggak ada yang memaksa mereka harus berhenti meninggikan nama Tuhan. Enggak ada yang mengancam mereka untuk jangan beribadah kepada Allah. Tidak ada. Itu artinya apa? Artinya dalam kesadaran mereka, mereka memilih untuk berhenti meninggikan nama Tuhan. Ini yang paling bahaya. Ya. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu ya. Yang tadi saya katakan, kita agamanya Kristen, pengikut Tuhan. Tapi dengan sadar, kita memilih. Gak mau lagi memuji Tuhan. Gak mau lagi meninggikan nama Allah. Tentu hasilnya adalah kemerosotan. Kematian rohani pasti terjadi. Hidup jauh dari menyenangkan Tuhan. Orang yang gak pernah meninggikan nama Tuhan. Orang yang berhenti menyembah Tuhan. Pasti akan terjadi kemerosotan rohani. Dan pada akhirnya mengalami kematian rohani. Kalau sudah merosot rohaninya, kalau sudah mati rohaninya, maka pasti orang itu jauh dari menyenangkan hati Allah. Enggak mungkin kita enggak meninggikan nama Tuhan, kita bisa menyenangkan nama Tuhan. Karena waktu kita tinggikan nama Tuhan, maka kita mau belajar untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ada akibatnya juga. Ada akibatnya enggak? Ada. Kalau kita membaca dalam Hosea 2 ayat 7-8, mungkin bisa ditampilkan ayat ini. Hosea pas
Kalau mereka bukan hanya mendengar bagaimana Allah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, tapi mereka juga mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya, maka mereka tidak akan pernah memilih untuk berhenti meninggikan nama Tuhan. Sebab itu 2 Tesalonika ayat 3:8 pasal 3:18 mengatakan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Bukan bertumbuh hanya sekedar kegiatan kita dari 2 sampai 4, 4 sampai 6 sampai 8, tetapi harus juga belajar bertumbuh mengenal Allah. Dan kalau kita mau mengenal Allah, ya syaratnya harus duduk diam bersama dengan Tuhan. Memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan, menyembah Tuhan, dengerin Tuhan. Terus setiap hari begitu, baru kita mengenal Allah sesungguhnya. Dalam keadaan yang mungkin bergumul yang luar biasa, Allah itu tidak tergantikan. Allah itu tidak berubah nilainya. Allah itu tidak berubah kuasanya. Kenapa? Karena kita mengenal Allah. Yang kedua kenapa? Karena tidak adanya teladan. Hosea pasal 5 ayat 1, coba kita lihat ya. Hosea pasal 5 ayat 1. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja ya. Sebab mengenai kamulah pengumuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Jadi nggak ada teladan. Memang pada prinsipnya kalau kita mau meninggikan Tuhan, itu pada prinsipnya ya. Kalau yang udah kuat kita nggak memerlukan yang namanya teladan. Kiri kanan kita karena Yesus jadi teladan kita. Itu secara prinsip umumnya ya. Jadi ada orang yang udah kuat, nggak perlu teladan di depan matanya, ya udah. Dia bisa dengan sendirinya terus mengalir, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bisa. Tapi ada orang-orang yang butuh dibantu dengan apa? Dengan teladan. Nah, ayat ini mengatakan ya, keluarga raja itu menjadi apa? Menjadi perangkap bagi Mispa, menjadi apa lagi? Jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Mereka enggak jadi pelita, mereka enggak jadi berkat. Teman saya ada pelayanan di sebuah gereja ya. Gembalanya suruh doa ya. Tapi gembalanya tidak hadir doa. Di kita Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Walaupun kita enggak sempurna, kita belajar. Kalau orang nyuruh pelayan-pelayan yuk doa, kita belajar duduk diam juga doa. Hadir doa. Selasa, Sabtu. Dulu saya Sabtu ada pelayanan di Curug, itu kalau habis khotbah boleh pulang sama si bosnya, Ibu Lisna. Boleh pulang Pak Yakub kalau habis khotbah, puji Tuhan. Jadi saya bisa doa. Tapi satu ketika masuk ke tahun ke-8, itu ada kebijakan baru, Pak Yakub kalau habis khotbah, sekarang nggak bisa pulang. Jadi harus sampai selesai. Itu bisa sampai 3:30. Karena ada makan bersama segala macam lah, sharing segala macam untuk khotbah. Sejak tahun ke-8 saya memutuskan untuk tidak pelayanan di sana. Saya bilang sama si bosnya, si Ibu Lisna, Bu saya nggak bisa. Kenapa? Karena jam 1 itu ada doa di tempat saya. Jadi kita bukan hanya mendorong pelayan-pelayan berdoa, kita juga belajar berkorban untuk doa. Belajar berkorban untuk meninggikan nama Tuhan. Walaupun kalau secara manusia, ya Bapak Ibu tahu ya. Kalau saya nggak pelayanan di sana untuk doa secara manusia. Tapi saya percaya, waktu kita tinggikan nama Tuhan, waktu kita belajar bukan menjadi jaring atau perangkap, tapi menjadi pelita, maka ya, harapannya ya, pelita itu akan menjamah setiap pelayan-pelayan, menjamah setiap jemaat, menjamah setiap kita untuk apa? Bukan untuk terpaksa doa, tapi terpanggil untuk berdoa. Kemarin Ibu Christine Selasa udah datang dia. Saya kasih doa syafaat. Datang habis kerja ya, wih, tuh kadang-kadang kalau yang lihat begitu kita juga jadi bukan gemeter, jadi gitu ya, jadi gitu kan.
Sabtu datang lagi doa. Ya, walaupun mungkin saudara bisa begini lihat, kan rumahnya dekat. Belum tentu. Bukan rumah, bukan jarak. Spirit kita nih. Ya, kalau spirit kita itu, wow, itu udah nggak bisa dihambat. Nggak bisa dihambat. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita ini ya bukan maksud gini, wah kalau saya ngomong, oh jadi sombong, enggak. Saya saksikan ya, dulu sakit sini saya sampai 3 bulan berjuang. Sakit. Waduh, itu baru kali itu sakitnya minta ampun. Bener-bener deh. Baru kali itu minta ampun sakitnya. Tapi waktu berjalan dari rumah, saya tuh kadang bego aja. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kau sudah sembuhkan Tuhan. Ini bener loh, kenapa kan udah gak tahan sakitnya. Apalagi kalau pulang macet di Bonanas itu kalau macet kan main kopi, wah itu kayak dibetot. Kadang-kadang kalau nggak kuat itu kadang udah pengen nangis. Tapi nggak boleh berhenti, ya kan jadi pelita. Doa, nggak ada alasan. Kecuali memang udah nggak bisa jalan deh, begitu kan. Tapi kalau gini nyengat, hajar terus, udah maju terus, didorong terus. Dan kerinduan kita itu nggak bisa dihambat oleh apa yang terjadi dalam tubuh kita. Amin, Bapak Ibu, pelayan-pelayan. Ya. Jadi di kita nih nggak pada zamannya Hosea, raja-rajanya jadi perangkap dan jadi apa? Jaring, belajar jadi pelita. Datang, gembala kita datang doa. Hamba Tuhannya datang doa. 3 pelita ngumpul, fred, yang lain kena sambaran pelita. Wah, rohnya juga harus kuat. Ya, sudah terlihat orang punya kehidupan doa atau tidak, spiritnya itu bisa ketangkep, bisa kelihatan, gak bisa dimanipulasi. Kemudian yang ketiga, Hosea 7 ayat 10, pasal 7 ayat 10 coba. Apa yang menyebabkan mereka berhenti memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan? Hosea pasal 7 ayat 10. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak mencari Dia. Kendati semuanya ini ada akibatnya yang udah terjadi nih ya, tapi kecongkakan mereka itu tidak mengubah mereka dengan akibat yang mereka alami. Mereka nggak mau mencari Tuhan, walaupun semua akibat sudah turun dalam kehidupan mereka. Kecongkakan hati. Dan kalau saya baca memang kecongkakan hati kan bicara antara manusia dengan Allah. Nggak ada gini kejadiannya antara Habel dengan Kain dengan Daud, nggak ada. Ya, Nebukadnezar congkak sama Allah, dia dihukum jadi binatang selama berapa tahun? 7 tahun ya, jadi kayak binatang. Firaun ya, congkak ya. Siapa Tuhan itu? Aku nggak kenal itu Tuhan. Wah, habis dibabat dengan kutuk. Dan terakhir dengan kutuk anak sulung mati. Jadi hubungan dengan manusia dengan Allah. Karena kalau antar sama kadang relatif ya, relatif. Kalau saya nggak kenal ada orang yang kelihatannya kok kita bisa ngomong sombong gitu ya. Padahal kalau kita udah kenal deket nih, ternyata kagak gitu. Jadi kesombongan yang dicatat Alkitab itu kadang-kadang semuanya peristiwa antara manusia dengan Allah. Ini kecongkakan Israel sama Allah, mereka nggak mau berbalik, mereka keras hati. Itu yang membuat mereka berhenti meninggikan nama Allah. Padahal firman Allah berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ular yang mana? Bukan ular tedung, tapi ular tembaga yang menjadi simbol kebaikan Allah, di mana ketika umat Israel terpagut ular, lalu memandang ular tembaga yang disuruh Tuhan kepada Musa, buat ular tembaga. Dan ketika umat Israel dipatok ular, lalu pandang ular tembaga, mereka tidak kenapa-napa, mereka sembuh. Maka sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun itu, maka anak manusia itu juga harus ditinggikan. Siapa anak manusia itu? Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 14. Bandingannya di Bilangan 21 ayat 9. Jadi jelas Bapak Ibu, meninggikan Allah itu bukan perintah dari manusia datangnya. Bukan perintah dari gereja, melainkan perintah dari Allah. Manusia itu hanya alat saja. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama tinggikan Dia. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita puji Dia. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita besarkan namanya, kita agungkan. Tapi perintah awalnya itu datang dari Allah.
bukan dari manusia. Dan perintah meninggikan Allah itu bukan pilihan, keharusan. Harus. Kita nggak bisa memilih hari ini aja saya mau meninggikan Tuhan hari Minggu. Hari Senin sampai Jumat, gak usah. Itu kan bukan harinya Sabat. Sabat setiap hari. Tapi hari khusus Sabatnya ya Minggu. Hari kebangkitan Tuhan, Sabat khusus yang disiapkan umat Tuhan. Bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dan meninggikan Dia. Itu keharusan. Bukan pilihan. Allah itu jadi gila hormat ya? Bukan. Allah itu bukan gila hormat. Tetapi memang Dia layak menerima semuanya. Dan itu untuk kebaikan manusia. Coba ayat yang lain berkata Yohanes 3:30 berkata, biarlah Yesus semakin besar tapi aku makin kecil. Yohanes ini nabi yang dipakai luar biasa. Tapi dia sadar siapa Yesus. Nggak bisa dibandingkan antara dia dengan Yesus. Sehingga dia berkata, sehebat apapun aku dalam tangan Tuhan, dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, aku semakin kecil, tapi Yesus semakin besar. Artinya apa? Yohanes belajar meninggikan Tuhan dengan apa? Tidak mencuri kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, semampu apapun kita, sesukses apapun kita bisa berkata, aku semakin kecil, semakin tidak nampak, tapi yang nampak besar adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini ayat ini kita tampilkan coba. Yohanes 12 ayat 32. Ini saya bikin bahannya nggak banyak ya, karena saya ada pesan beberapa teman, kalau khotbah sekarang lama ya. Saya khotbahnya padahal bahannya dia nggak bisa ya, kadang Roh Kudus tuh mau dipotong diskon tuh, kadang ya inilah sampai habis selesai bahan saya sampai jam 11. Enggak. Kok Yakub sekarang kalau khotbah lama ya gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya khotbah kelamaan, karena saya cuma khotbahnya atas tuntunan Roh Kudus gitu ya. Ini nggak pakai 1, 2, 3 nih. Kalau pakai 1, 2, 3 bisa 2 jam ya. Enggak. Yohanes 12:32. Kita sama-sama baca ya. Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dan apabila dari bumi menarik datang. Wah, hebat ya. Hebat Yesus ya. Aku itu Yesus. Apabila Yesus ditinggikan dari bumi, apabila Yesus ditinggikan dari GBI Soleh Ali, apabila Yesus ditinggikan dari keluarga kita, apabila Yesus ditinggikan dari kantor kita, apabila Yesus ditinggikan dari provinsi kita, apabila Yesus ditinggikan dari negara kita, Alkitab berkata, aku akan menarik semua orang, nggak pandang bulu, ditarik, datang kepada Tuhan, ketemu sama Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau manusia ketemu dengan Tuhan, hasilnya apa? Hasilnya apa? Buruk apa baik? Baik. Ada yang buruk, kecuali orang Farisi dan orang Saduki, dan orang Zelot. Kenapa? Karena memang mereka udah membenci Tuhan dari awal-awal. Ada si Farisi Nikodemus yang bertobat. Tapi kebanyakan ketika ketemu Tuhan, mereka bukan terberkati, tapi terhalangi, tersaingi. Kata Alkitab gitu ya. Tapi kebanyakan orang kalau ketemu dengan Tuhan, wah, segala perkara yang baik mereka alami. Mereka keberkatan. Siapa yang membawa mereka ketemu dengan Tuhan? Alkitab berkata, kuasa Tuhan yang menarik mereka datang kepada Yesus Tuhan. Siapa yang membawa kita ke tempat ini kalau bukan kuasa Tuhan? Saya yakin karena kuasa Tuhan yang menarik saya. Kuasa Tuhan yang menarik kita semua untuk mengenal Allah dan meninggikan Allah dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang kalah diberi kemenangan, yang jauh jadi dekat, yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Kapan itu terjadi? Waktu saya dan Bapak Ibu ketemu dengan Bapa di sorga, ketemu dengan Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Luar biasa ya. Jadi waktu kita tinggikan Tuhan bukan hanya kita yang terberkati. Orang lain juga ditarik, ketemu sama Tuhan, diberkati. Dan Tuhan menjadi konselor yang sempurna. Ya, konselor yang gratis, sempurna, gratis. Kalau kita ke konselor
Psikiater, psikologi itu bayar 1 per jam, pencet jam, tek. Ya, 1 jam semakin, dokter itu semakin hebat, 1 jam itu semakin mahal. Tapi untuk ketemu konselor, sempurna Yesus Tuhan, datang sama dia, nanya segala persoalan pergumulan kita, bagaimana ya langkah dan keputusan kita. Dan dia memberikan satu solusi yang terbaik dan itu gratis. Tinggal kita. Waktu kuasa Tuhan menarik kita mau beri tangan kita, katakan Tuhan, aku mau ditarik oleh kuasa-Mu. Supaya kau ketemu dengan Tuhan. Tinggikan Allah bisa dilakukan dengan pengakuan memang. Melalui doa, pujian, dan penyembahan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kisah 16, 25-27 ketika Paulus ada di penjara. Kalau kita berkata tengah malam, ya Paulus bukan bersungut-sungut. Paulus bukan menggerutu sama Allahnya. Tapi dia berdoa dan memuji Allah. Dan Alkitab berkata Bapak Ibu. Ketika pujian dinaikkan, kuasa Allah turun. Maka pintu-pintu penjara terbuka. Dan apa yang merantai kaki Paulus terputus, kata Alkitab. Itu Paulus ditaruh di penjara bukan di tempat yang awal. Kalau Bapak Ibu baca, di tengah-tengah. Lalu dijaga. Memang pilihan yang terbaik, panggilan yang terbaik adalah untuk memuji Tuhan daripada berhenti meninggikan nama Tuhan. Waktu kita tinggikan nama Tuhan, percayalah ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dan mujizat itu masih ada. Sampai hari ini. Bukan hanya dulu. Sekarang dan akan datang. Mujizat itu masih ada. Bagi orang-orang yang mau membesarkan dia. Meninggikan dia. Kita belajar dari Paulus bahwa dalam segala keadaan Paulus komitmen. Untuk apa? Membesarkan Allah. Penjara tidak menghambat Paulus untuk memuji dia. Penjara tidak mematikan kerinduan Paulus. Untuk apa? Untuk meninggikan dia. Masalah enggak membuat Paulus berhenti memuji dia. Orang udah dewasa begini ya. Masalah datang. Pujian sama Tuhan tetap lampu hijau. Jalan terus. Karena kita percaya lewat kita memuji Allah, meninggikan Allah. Maka masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga kita boleh melihat dan mengalami kuasa Allah di tengah pergumulan, tenang di tengah badai. Seperti Daniel di gua singa. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati, dapat dilakukan dengan aspek kehidupan lainnya. Seperti apa? Seperti Alkitab berkata memuliakan Allah dengan harta kita. Ini sudah sering kita dengar, Amsal 3:19. Kalau Bapak Ibu kelebihan harta, jangan disimpan lama-lama. Alkitab berkata, waktu umat Tuhan berjalan padang gurun, 1 gomer cukup, 2 gomer ditambah, busuk. Kalau kelebihan banyak, muliakan Allah dengan harta kita. Mungkin pujian kita palas, pujian kita nggak bisa memuji lancar seperti orang pada umumnya. Ada pilihan alternatif lain. Apa? Dengan berkat yang kita terima, yang dari Tuhan, tabur di sana. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Pelayan-pelayan ya. Ya mungkin kalau sekarang 3 kali ibadah. Kalau nggak sanggup kasih persembahan 3-3-nya, pilih 1 kasih persembahan di kotak ini. Kalau udah keberkatan, jangan pelit-pelit kasih persembahan. Ya, yang gaji udah 15 juta, 20 juta, 25, 30 juta. Di kotak itu nggak susah. Kalau saudara mau masukin kotak persembahan itu susah, saya bantuin. Pak Yakob tolong ambilin amplop, saya ambilin amplopnya. Kalau perlu ambilin duit di dompetnya, saya ambilin. Separuh buat di amplop, separuh buat saya. Ini bukan nyinding ya, bukan nyindir ya, ngedorong Bapak Ibu. Ya. Jangan merasa gini, saya udah melayani, kasih persembahan gak usah lah. Sayang lu. Duit di dompet terlalu tebal tuh sayang, gak kepakai juga buat apa. Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan harta. Ada ibadah kedua, pilih salah satu. Yang bagus sih 1, 2, 3. Tapi kalau sudah gak sanggup, Tuhan tahu. Tapi jangan sampai 1, 2, 3, saudara gak pernah kasih persembahan selama 1 tahun. Ini persembahan kan bukan buat manusia, buat Tuhan. Nanti diatur oleh pimpinan, dikelola. Ya, alokasinya ini semua ya kebagian. Jadi jangan takut dikorup. Keuangan kita udah gak bisa dikorup. 50 rupiah juga dilaporin. 25 dilaporin. Ya. Kasih ke situ. Saya mendorong gitu ya.
Kalau 1, 2 enggak, sudah pelayanan sore. Di sore. Kasih persembahan buat Tuhan. Muliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat hartamu, kata firman Tuhan. Bukan hanya lewat pujian penyembahan. Menghormati orang tua juga bagian meninggikan nama Tuhan. Karena itu perintah Allah. Ada dalam perjanjian lama, Keluaran 20 ayat 12. Matius 19 ayat 19. Diulang lagi. Di PL ada, di PB ada. Ini betapa penting menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu perintah Allah yang meninggikan nama Allah. Jangan sampai kita di gereja memuji Tuhan, di rumah kita membentak orang tua. Nggak nyampe tujuannya meninggikan nama Tuhan, gitu ya. Di gereja memuji Tuhan, tapi juga begitu sampai di rumah, sama orang tua belajar untuk tunduk, untuk hormat. Kenapa? Kita sadar orang tua mengasihi kita, orang tua merawat kita, orang tua memelihara kita, orang tua mendoakan kita. Air matanya bercucuran, mungkin kita masih tidur, orang tua kita sudah duduk diam. Aku mau sayang sama mama, papa. Bukan hanya memuji Tuhan di gereja, tapi aku mau belajar sayang mama sama papa dalam hidupku. Ya. Kemudian apa? Menghargai pemimpin-pemimpin rohani yang membimbing sama halnya dengan menghormati Allah. Nah ini ayat kita baca ya sebagai ayat terakhir. Ibrani 13 ayat 17. Coba kita baca. Kalau bentuk meninggikan nama Tuhan begini. Menghormati orang tua, muliakan Allah dengan harta, lalu belajar menghargai pemimpin-pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17. Oh ini ya, nggak kelihatan kecilnya. Oh itu, hormatilah, bantu yuk. Dan iya, sampai situ aja. Kalau dokter menjaga kita untuk apa? Kesehatan. Guru mendidik kita untuk kepandaian. Pemimpin rohani untuk apa? Keselamatan jiwa. Tuh. Ya. Jadi harus belajar untuk apa? Menghormati. Kata Alkitab. Waktu kita menghormati pemimpin rohani, maka kita bisa belajar menghormati Allah yang tidak kelihatan. Jangan sampai kita menjadi 42 anak-anak di Betel yang mengejek Elisa, botak, akhirnya dicabik-cabik sama 2 beruang. Kenapa? Karena mereka enggak menghormati Elisa sebagai nabi yang dipilih, diutus untuk menyuarakan suara Allah. Dan kemudian berikutnya adalah mau dengar-dengaran akan firman Allah yang diberitakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Waktu kita nggak dengar firman sebenarnya kita membelakangi Allah seperti umat pada zaman Hosea tadi. Waktu kita nggak mau dengar berarti kita menolak Allah, menolak firman. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allahnya. Ayat terakhir Mazmur 30 ayat 12 sampai 13 coba. Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama ya 2 ayat ini Bapak Ibu ya. Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Ya. 1, 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungmu telah kau buka. Punggungku kau ikat dengan sukacita. Lalu ayat 13. Menyanyikan mazmur dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Harusnya segala kebaikan Allah yang kita terima, mulai kita percaya dan sampai hari ini, seperti pemazmur berkata, mendorong kita, memotivasi kita, mau meninggikan Allah seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Ini adalah tantangan, kesempatan bagi kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Berbeda dengan umat pada zaman Hosea. Amin, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian Yesus kau sungguh baik ya, ku mau memujimu. Mandy, Yesus kau namamu indah gitu ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
ku mau menyembah. Amin. Selalu sembah Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji, oh selalu Yesus, puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Biar jemaat saja, ku mau memuji, ku mau Bapa, ini pujian kami. Pujian yang keluar dari mulut akan teraplikasi dalam hidup kami. Seumur hidup kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau setia, baik lewat ucapan maupun tindakan kami pada orang tua, lewat berkat yang Kau beri bagi kami, kepada pemimpin-pemimpin, kepada firman yang diberitakan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, sama-sama. Ku mau memuji, selalu puji. Haleluya. mau menyembah. Amin. Bapa yang baik, Selalu amin. sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman yang kami dengar hari ini. Kami percaya bukan kebetulan, tapi rancangan kehendak Allah dinyatakan bagi kami, agar hati kami diisi oleh kerinduan selalu meninggikan nama Tuhan, buat merespon, bersikap atas setiap berkat, anugerah, kemurahan, kebaikan, pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan itu mendorong kami, memotivasi kami apapun keadaannya. Tuhan tidak tergantikan, Engkau Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, tabib yang heran dan ajaib, Bapa yang kekal, penasehat yang sempurna, yang olehnya kami terpanggil untuk meninggikan nama Tuhan, menara keselamatan gunung batu kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam, sehingga firman ini mendarat dan tersimpan dalam hati kami seumur hidup kami. Kami tidak melupakan panggilan kami untuk selalu membesarkan nama Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang ditebus lewat pengorbanan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.